Mari kita kaji beberapa ayat ini. Yang jelas kajian saya tafsir untuk mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca beberapa ayat, dan juga untuk edukasi atau mengisi pemikiran kita dengan beberapa ayat. Dan itu tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita membiasakan membaca Al-Quran itu sangat banyak faedahnya, walaupun ayat dan beberapa ayat, dan ditambah untuk membaca tafsirnya dan juga mencari hikmahnya atau mengkajinya. Di sini yang ditekankan pertama, ketika dua pasukan bertemu, dua pasukan itu ada yang di perang Uhud, dan di perang Uhud di sini, dan juga dua pasukan akan bertemu di perang Badar, ketepatan yang dibahas di tanggal nuzulul Quran, malamnya perang Badar, yaumal taqal jam'an juga lafadznya, tapi penafsirannya perang Badar. Di sini yaumal taqal jam'an juga, tapi yang ayatnya didahului dengan innal ladzina tawallaw minkum, ini perang Uhud. Artinya ya biasa bertemu dua pasukan itu namanya yaumal taqal jam'an. Ketika itu golongan orang muslim dan orang kufar bertemu di Uhud, dan yang munafik yang berpaling itu yang sangat penting. Berapa orang yang berpaling di perang Uhud? Ini harus dijawab, cuman 12 orang. Artinya sedikit sekali yang berpaling itu cuman 12 orang, walaupun diceritakan oleh saya ketika membaca tafsir Jalalain dari awal, di perang Uhud ada yang berpaling diulang-ulang. Di sebelum ayat ini dijelaskan di sini yang berpaling itu cuman 12 laki-laki. Ini sahabat. Berpaling itu disebabkan bisikan-bisikan setan, sehingga menjadi was-was, bisa membuatkan 12 orang laki-laki itu berpaling di perang Uhud. Dibisikin setan, berpaling, tidak berperang. Setan bisa membisikin seseorang disebabkan biba'di ma kasabu. Artinya ketika orang itu banyak dosanya, minat tunubi, dosa ini berpotensi mengundang setan. Ketika orang berdosa berpotensi mengundang setan, dan dosa yang dibaca di perang Uhud itu yaitu berpaling dari perintahnya Nabi Muhammad SAW untuk menempati posnya masing-masing. Artinya kita tahu yang berpaling itu 12 orang, dan dosanya itu karena tidak mengikuti perintahnya Nabi Muhammad SAW untuk menempati tempat pemanahan itu, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
karena cuman 12, tidak semuanya, sedangkan yang berperang itu kan banyak. 12 orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa berpaling karena dosa tidak mengikuti perintahnya Nabi Muhammad SAW sudah diampuni oleh Allah, karena Allah itu Maha Pengampun kepada orang yang mukmin. Kepada orang yang mukmin Allah itu Maha Pengampun. Artinya kita jangan berputus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu sudah mengucapkan kalimat syahadat. Sudah yakin saja diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau tidak yakin Allah itu mengampuni dosa, tidak percaya kepada Al-Qur'an, maka saya sebagai orang mukmin, saya selalu percaya dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Selagi saya minta ampun kepada Allah, saya sangat yakin. Dan jauhilah dosa besar, karena dosa besar, terus dosa yang tidak disengaja yang diampuni. Jauhilah dosa yang terus menerus. Tapi walaupun dimanapun harus yakin dengan innallaha ghafurun, Allah itu Maha Pengampun. Dan juga halimun. Halimun ini belas kasih maksudnya. Halus, perasaannya halus. Nabi Ibrahim itu sifatnya juga halim, tapi halimnya Nabi Ibrahim pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah itu mengampuni dosa-dosa orang yang mukmin, halimunnya, belas kasihnya Allah itu ditunjukkan dengan orang mukmin itu masih diberi kehidupan walaupun berdosa, untuk bertobat. Lebih panjang umur itu lebih panjang masa untuk bertobatnya. Walaupun banyak dosanya diberi panjang umur, alhamdulillah, itu oleh Allah diberi masa yang panjang untuk bertobatnya. Itu la yu'ajjilu alal asati, bentuk belas kasihnya Allah kepada kita semua. Yang kedua, di sini dikatakan sebenarnya orang kafir itu takut pada kematian. Waktu berperang, waktu perjalanan itu takut kematian. Ketika menemui di perjalanan kematian, menyalahkan kenapa bepergian, andaikan tidak bepergian kan tidak mati, andaikan tidak berperang kan tidak mati. Salah lagi, tidak boleh seperti itu, karena yang menciptakan mati dan hidup harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang yang kafir munafik lagi. Ketika dalam keadaan bepergian mereka, bepergian silaturahim atau bepergian bisnis atau bepergian yang lain, aukanu atau dalam peperangan dan terbunuh, sifat munafiknya ditunjukkan, laukanu indana, andaikan kamu tidak bepergian, tidak berperang, kamu tidak akan mati dan tidak akan dibunuh. Perkataan yang seperti itu, yang berkata karena kematian disebabkan bepergian atau kematian disebabkan berperang, itu sudah salah.
perkataan yang salah-salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai menyinggung kepada keyakinan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak mengampuni dosa yang namanya syirik. Ternyata oleh orang kafir itu kematian disandarkan kepada penyebabnya. Ini sudah musyrik. Pertama, tidak percaya kepada Allah, dan ketika menyikapin keadaan disandarkan kepada penyebabnya, terlalu mementingkan sebab akibat. Kalau orang Islam harus dijauhin, harus tidak berkata kematian itu disebabkan akibat ini, itu, dan sebagainya, melainkan kematian fake atau sudah finish menurut orang Islam itu sudah sampai kepada ajalnya, dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar di dalam hati kita ini tidak mendapatkan kerugian liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Rugi sebenarnya orang yang syirik, sudah musyrik dan terlalu percaya kepada sebab dan akibat. Penekanan yang paling dalam di sini sebenarnya takut berperang, itu takut orang kafir itu. Dan ketika mati buktinya, andaikan tidak berperang, orang kafir itu takut kepada mati. Ketika mati, andaikan tidak bepergian. Itu sudah Al-Quran yang bicara seperti itu. Yang saya ingat waktu ngaji, ya ditekankan oleh ustadz di kelas itu, sebenarnya orang kafir memang gitu. Ini ada sangkut pautnya dengan perang, mungkin dengan perang Uhud. Musuh-musuhnya orang Islam yang mati itu menyalahkan perangnya, dan bi umumil lafzi, ya, Al-Quran itu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maka kita ambil pelajaran, jangan terlalu menyikapi kematian itu dengan sebab akibatnya. Kita harus mengembalikan kematian itu sudah sampai ke ajalnya. Kalau sudah ada orang mati, dan itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena mati itu takdir yang tidak bisa ditolak. Wallahu yuhyi wa yumit. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Maka orang yang duduk-duduk, umpamanya dibalik, umpamanya tidak bepergian, duduk-duduk saja, ya, kalau sudah sampai ajalnya pasti mati. Bisa kena gempa bumi, bisa kena tsunami, bisa kena banjir, tidak tertolong umpamanya banjir tsunami. Artinya orang duduk-duduk bisa mati juga, bisa sakit, bisa apa lagi, mati. Duduk-duduk di rumahnya moro-moro mati, itu serangan jantung bisa. Makanya jangan takut pada mati, karena mati, dan jangan bilang mati itu disebabkan penyebabnya. Kembalikanlah kematian itu memang sudah ajalnya dan sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu ketika diceritakan di perang Uhud, atau saya menjelaskan seperti ini, wallahu bima ta'maluna basir, Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan bersama-sama, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kesimpulannya, penekanannya di sini yaitu yang berpaling dari perintahnya Rasulullah di perang Uhud itu sedikit, cuman 12 orang dan diampuni. Dan juga menyikapi kematian itu tidak
boleh terlalu berpandangan penyebabnya, melainkan harus mengembalikan kematian itu memang diciptakan oleh Allah, dan ketika sudah meninggal seseorang itu kita disuruh berbelasungkawa dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang menciptakan mati dan kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kita lanjut di malam Sabtu yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.